Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lim ittalana butul arifin. Pada hari ini kita akan belajar tentang identitas digital. Nama saya Zainal Mutakin, kelas A12, NIM 22811305566. Adapun pembahasan identitas digital ini itu ada 3. Yang pertama terkait konsep identitas di dunia digital. Yang kedua, pengaruh media sosial pada pembentukan identitas, dan yang ketiga, isu autentisitas dan keaslian di ruang siber. Pembahasan tadi yang merupakan pokok pada pertemuan kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu konsep identitas di dunia digital. Sebelum membahas terkait konsep identitas di dunia digital, kita akan membahas definisi identitas digital. Identitas digital adalah representasi diri kita di dunia maya. Di era media sosial, penting untuk memahami bagaimana kita terlihat dan berinteraksi. Mari kita eksplorasi cara menjaga keaslian diri di dunia yang penuh dengan informasi dan pengaruh ini. Identitas digital ini mencakup semua informasi yang ada tentang kita, terkait diri kita, biografi kita di internet. Ini termasuk profil media sosial, komentar, interaksi, dan sebagainya. Ini membantu kita untuk mengelola citra dan reputasi online kita. Selanjutnya, konsep identitas di dunia digital sangat terkait dengan bagaimana individu hadir dan diakui dalam ekosistem digital yang lebih luas, yang mencakup interaksi di media sosial, situs web, aplikasi, platform digital, dan lain sebagainya. Identitas digital ini tidak hanya melibatkan representasi visual atau profil pengguna, akan tetapi juga bagaimana data dan jejak digital seseorang ini terhubung dan diakses oleh orang lain, mesin, atau organisasi. Ada beberapa aspek terkait identitas di dunia digital ini. Ada 9 aspek terkait identitas di dunia digital. Yang pertama, identitas sebagai data. Identitas digital terdiri dari kumpulan data yang terkait dengan individu atau entitas di ruang digital. Data ini dapat mencakup nama pengguna, kata sandi, alamat email, lokasi, preferensi, perilaku online, hingga riwayat pencarian dan aktivitas online lainnya. Identitas digital ini sering dikelola oleh teknologi seperti profil pengguna, coki, dan pelacakan algoritma. Yang kedua, verifikasi dan autentikasi. Untuk menjaga keamanan dan keaslian identitas di dunia digital, verifikasi dan autentikasi memainkan peran penting. Ini melibatkan proses di mana individu atau entitas membuktikan bahwa mereka adalah siapa yang mereka klaim. Autentikasi, 2 faktor, biometrik, dan teknologi adalah beberapa metode yang digunakan untuk memastikan keaslian identitas di dunia digital. Yang ketiga, transparansi. Di dunia digital ini, seseorang dapat memilih untuk anonim, menggunakan samaran, atau menggunakan identitas palsu. Ini memberikan kebebasan dalam berekspresi dan berinteraksi tanpa harus mengungkapkan informasi pribadi yang sebenarnya. Namun di sisi lain, banyak platform mengutamakan transparansi, terutama yang bersifat profesional seperti LinkedIn. Anonimitas ini bisa melindungi privasi, tapi juga bisa menimbulkan tantangan terkait perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti penipuan atau penyebaran informasi palsu. Yang keempat, reputasi digital. Identitas digital juga mencakup reputasi yang dibangun melalui interaksi online. Ini melibatkan bagaimana orang lain memandang individu berdasarkan jejak digital mereka, seperti ulasan, komentar, atau tindakan di media sosial.
Reputasi digital ini bisa berdampak besar pada kehidupan nyata, terutama dalam hal pencarian kerja, jaringan sosial, atau bahkan urusan hukum. Yang kelima, keberagaman identitas. Seorang dapat memiliki banyak identitas digital yang berbeda di berbagai platform. Misalnya, seseorang ini mungkin memiliki identitas profesional di platform seperti halnya identitas sosial di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Setiap identitas tersebut ini dapat mencerminkan aspek yang berbeda dari diri seseorang, tergantung pada konteks platform dan tujuan penggunaannya. Yang keenam, pengaruh algoritma dan kecerdasan buatan. Identitas digital ini juga bisa dipengaruhi oleh algoritma dan kecerdasan buatan yang mengumpulkan, menganalisis, dan merespon data terkait perilaku individu. Misalnya, iklan yang muncul di media sosial atau rekomendasi konten seringkali didasarkan pada data yang terkumpul dari aktivitas online seseorang. Identitas digital seseorang bisa terus dikurasi atau disesuaikan oleh teknologi ini, seringkali tanpa sepengetahuan pengguna. Yang ketujuh, privasi dan kepemilikan data. Isu privasi menjadi sangat penting dalam diskusi tentang identitas digital. Banyak platform mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pengguna yang kemudian digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk periklanan dan analitik. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki dan mengontrol identitas digital seseorang. Munculnya undang-undang seperti GDPR, General Data Protection Regulation di Eropa adalah contoh bagaimana upaya perlindungan privasi dan hak data pengguna sedang diatur. Yang kedelapan, jejak digital dan dampak jangka panjang. Segala sesuatu yang dilakukan di dunia digital ini meninggalkan jejak digital yang permanen. Data yang dihasilkan dari aktivitas online seperti posting di medsos, email, komentar, ini dapat disimpan dan diakses oleh orang lain di masa yang akan datang. Jejak digital ini dapat berdampak pada bagaimana seseorang dilihat di kemudian hari, baik dalam konteks sosial, profesional, ataupun hukum. Yang kesembilan yaitu presentasi diri atau self presentation. Individu dapat mengontrol bagaimana mereka mempresentasikan dirinya di dunia digital. Melalui pengelolaan profil, unggahan, dan interaksi, seseorang dapat memilih untuk menunjukkan versi diri yang mereka inginkan. Seringkali memisahkan kehidupan pribadi dengan personal digital. Ini bisa mencakup memilih foto, biografi, serta apa yang diingin bagikan atau disembunyikan sesuai privasinya. Sub pembahasan yang kedua yaitu B, pengaruh media sosial pada pembentukan identitas. Media sosial memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan identitas sosial, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Identitas sosial ini mencakup cara individu mendefinisikan diri mereka sendiri atau dalam bentuk konteks sosial, termasuk bagaimana mereka dipandang oleh orang lain dan bagaimana mereka ingin dipersepsikan. Ada beberapa ciri utama di mana media sosial ini mempengaruhi pembentukan identitas sosial. Yang pertama, ekspresi diri. Media sosial menyediakan platform bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif dan terbuka. Nah, melalui postingan seperti halnya foto, video, status, pengguna dapat menunjukkan siapa mereka, apa yang mereka sukai, dan apa yang mereka yakini. Hal ini bisa membantu dalam mengembangkan identitas diri dan memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dengan berbagai aspek kepribadian mereka. Yang kedua, pembentukan citra diri. Pengguna media sosial seringkali membangun citra diri tertentu melalui konten yang mereka bagikan. Ya, mereka dapat memilih bagaimana mereka ingin dipersepsikan oleh orang lain dengan mengatur dan mengkurasi konten mereka secara hati-hati. Ini bisa mencakup penekanan pada aspek positif kehidupan mereka dan menghindari hal-hal yang mungkin dianggap negatif.
Yang ketiga, pengaruh kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan identitas sosial. Media sosial memungkinkan individu untuk terhubung dengan teman-teman sebayanya dan komunitas yang memiliki minat dan nilai yang sama. Interaksi ini dapat mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku. Yang keempat, validasi dan dukungan sosial. Penerimaan dan validasi dari orang lain melalui like, komentar, dan share dapat memperkuat identitas sosial seseorang. Dukungan sosial yang diterima di media sosial ini dapat memberikan dasar percaya diri dan penerimaan. Yang penting dalam pembentukan identitas sosial ini, terutama bagi remaja yang sering mencari validasi dari teman-teman mereka. Yang kelima, expose ke berbagai perspektif. Media sosial memperkenalkan individu pada berbagai perspektif dan budaya yang berbeda-beda. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya media sosial ini adalah alat yang kuat dalam pembentukan identitas sosial melalui ekspresi diri, interaksi dengan kelompok sebaya, validasi sosial, exposure ke berbagai perspektif. Individu dapat mengembangkan dan memodifikasi identitas sosial mereka masing-masing. Namun, penting untuk diingat bahwa media sosial ini juga dapat membawa tekanan sosial yang negatif dan keseimbangan yang sehat antara dunia digital dan kehidupan nyata. Sangat penting untuk pembentukan identitas sosial yang positif dan autentik. Pembahasan yang ketiga yaitu C, isu autentisitas dan keaslian di ruang siber. Ada beberapa isu penting terkait autentisitas dan keaslian di ruang siber. Di antaranya yaitu yang pertama, penciptaan persona digital yang dikurasi. Maksudnya banyak orang menggunakan ruang siber untuk membentuk dan menampilkan personalianya yang kurasi, yang seringkali hanya menampilkan sisi terbaik atau versi yang ideal dari diri mereka, di mana contohnya pengguna cenderung membagikan pencapaian, momen indah, konten-konten yang bahagia, dan sebagainya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keaslian konten mereka, identitas sebenarnya di dunia nyata itu seperti apa. Kemudian yang kedua, anonimitas dan identitas palsu. Ruang siber ini memberikan kebebasan bagi individu untuk menjadi anonim atau menggunakan identitas palsu. Ini bisa menjadi cara yang positif untuk berekspresi tanpa takut akan penilaian atau konsekuensi sosial. Sebenarnya sekarang itu banyak pertemanan, kemudian kenalan melalui medsos yang mana foto profilnya bukan yang sebenarnya, sehingga ketika bertemu itu tidak sesuai dengan apa yang ada di foto profil, yang akan menjadikan keduanya kecewa. Kemudian yang ketiga yaitu deep fake dan teknologi manipulasi media. Deep fake ini yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan video atau audio yang tampak sangat realistis, namun sebenarnya palsu, menimbulkan ancaman besar terhadap autentisitas di ruang siber. Teknologi ini memungkinkan manipulasi konten visual dan audio dengan cara yang sangat meyakinkan, membuatnya sulit untuk membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibuat. Ini sehingga dalam konten itu sebenarnya yang buat itu original manusia atau dari robot teknologi ini. Nah, itu tidak bisa dibedakan. Kemudian yang keempat, disinformasi. Nah, di ruang siber ini tentunya berita palsu atau disinformasi seringkali disebarkan. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan publik atau mempengaruhi opini. Konten ini sering disajikan dengan cara yang tampak sah, membuat banyak orang percaya pada informasi yang tidak benar atau hoax. Autentisitas menjadi isu utama di sini
karena banyak orang kesulitan memverifikasi kebenaran dari sumber informasi yang mereka konsumsi. Karena banyaknya hoax, kabar bohong, sehingga informasi itu susah untuk disaring mana yang betul-betul real, mana yang disinformasi atau hoax. Kemudian yang kelima, bot atau automasi. Keberadaan bot di ruang siber ini semakin memperburuk isu autentisitas. Bot adalah program otomatis yang sering digunakan untuk memanipulasi percakapan, menyebarkan informasi palsu, atau bahkan membangun pengikut palsu di media sosial. Dengan demikian, banyak akun yang dikelola oleh bot. Sulit untuk membedakan interaksi yang otentik dari yang otomatis atau buatan. Kesimpulannya, dari sub yang ketiga ini terkait isu autentisitas dan keaslian di ruang siber ini, yaitu mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam era digital, di mana anonimitas, penciptaan persona, dan manipulasi konten semakin menjadi hal yang umum. Meskipun internet memberikan kebebasan bagi individu untuk berekspresi, kebebasan ini juga membuka pintu bagi pemalsuan, disinformasi, dan ketidakautentikan dalam interaksi sosial. Kabar bohong, hoax tidak bisa dibendung lagi. Untuk menjaga keaslian di ruang siber, penting bagi individu dan platform untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kesadaran akan dampak dari identitas digital yang dibentuk. Pada akhirnya, identitas digital itu harus diimbangi dengan iman dan takwa, sehingga dalam penggunaannya digital ini berarahkan kepada hal yang positif. Oke, itu 3 sub pembahasan terkait identitas digital. Yang pertama itu tadi konsep identitas di dunia digital. Yang kedua, pengaruh media sosial pada pembentukan identitas. Yang terakhir, isu autentisitas dan keaslian di ruang siber. Itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.